Setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa memulai kehidupan mereka di bumi. Mereka mengolah tanah dengan menanam sayuran dan buah-buahan, memelihara ternak dari berbagai jenis. Setelah beberapa waktu, Hawa melahirkan. Anak pertama mereka diberi nama Kain. Selanjutnya Kain mendapatkan adik laki-laki bernama Habel. Keduanya tumbuh besar dan membantu orang tua mereka. Kain lebih senang mengolah tanah dan bercocok tanam, menanam berbagai jenis tanaman. Sedangkan Habel lebih senang memelihara kawanan ternak. Suatu hari Habel datang dengan seekor kambing yang sehat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kain membawa buah-buahan hasil kebunnya dalam keranjang yang terisi penuh. Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya itu. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Hal itu membuat Kain sangat marah. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia menggoda engkau, tetapi engkau harus mengendalikannya." Kemudian Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang. Setibanya di sana, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Kemudian Kain membunuh Habel. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang sudah engkau lakukan terhadap adikmu? Aku mengetahui semuanya. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Inilah kisah Kain dan Habel, dan mulailah kejahatan pertama di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bersikap seperti Kain. Kita tidak berkuasa atas keinginan yang bisa membawa kita pada dosa. Kita memilih melakukan perbuatan yang melawan kehendak Allah, walaupun mungkin sebelumnya Allah telah memperingatkan kita melalui kehadiran sesama. Akan tetapi pilihan kita adalah melakukan perbuatan yang dapat memuaskan hawa nafsu dan keinginan. Akhirnya kita pun jatuh ke dalam dosa. Banyak hal yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa, antara lain emosi, keinginan, dan juga kesombongan kita. Keinginan seseorang juga dapat membuatnya melakukan dosa. Mengingini sesuatu melebihi kemampuan dapat membuat seseorang korupsi atau mencuri. Kesombongan seseorang dan tidak mau mendengarkan teguran orang-orang di sekitar juga dapat membawanya pada perbuatan dosa. Seseorang tidak bisa menguasai kemarahan juga dapat berbuat dosa. Kemarahan dapat membuat kita memukul bahkan mencelakai orang lain. Hal-hal tersebut menunjukkan manusia cenderung berbuat dosa. Dalam kehidupannya manusia juga sering bersikap tidak taat kepada Tuhan. Padahal Allah menghendaki agar manusia menaatinya. Apakah yang dimaksud dengan taat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, patuh, tidak berlaku curang, saleh, dan kuat beribadah. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, kata taat disebut syama atau shema. Artinya adalah mendengarkan. Dalam bahasa Yunani,
Akowo, taat juga berarti mendengarkan. Dengan demikian, di dalam bersikap taat, setiap orang dituntut untuk mendengarkan dan menundukkan dirinya untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Bagaimana caranya agar kita dapat bersikap taat? Manusia dapat bersikap taat dengan cara mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, kita tidak hanya berhenti pada tahap mendengarkan. Kita juga harus melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berusaha untuk melakukan hukum-hukum Allah setiap hari. Misalnya, mengasihi teman, menghormati orang tua, berani mengatakan yang sebenarnya, berani membela teman yang tidak bersalah, berani menegur teman yang bersalah, mau memaafkan teman, mau mengakui dosa, mau memuji keberhasilan teman, tidak mengambil milik orang lain. Allah senang jika kita bertindak benar.